Nanti kapan masuk siapa? Selamat siang semuanya. Bos belum? Sudah. Oke. Selamat siang semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, nanti kita bersama-sama berdoa. Berdoa dalam hati. Silakan ketua kelas mengucapkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam siang, jam ini wis ngantuk. Ngantuk kabeh? Hah? Ini tadi memang sengaja saya tidak kasih tahu karena saya juara untuk lali. Hari ini saya ada supervisi dari Pak Nanang, itu kameranya di on kan itu di belakang. Jadi saya di supervisi di kelas 7, materinya ini saya lanjutkan di materi bab 3, langsung bab 3 ya. Seharusnya hari ini kan presentasi. Nah, untuk kegiatannya yang kemarin tugasnya sudah semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ini saya lihat masih ada yang kotor. Coba dibersihkan dulu kanan kirinya. Kanan kiri sampai kanan kiri. Diambil sampahnya, dibuang ke tempat sampah dulu. Ayo. Masih ada bangku ya? Ambil. Diambil sampahnya. Sudah dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah, coba dilihat bajunya sudah rapi semua. Ini sampahnya masih di belakangnya ini, seperti jenenge Johannes. Nah, sampai diambil ke bawahmu ada sampah, dibuang di tempat sampah. Jangan dimasukkan laci ya, dibuang di tempat sampah. Tempat sampah itu bukan di laci, tapi di tempatnya. Ya, biasakan buang sampah pada tempatnya. Baju yang belum rapi tolong dirapikan dulu. Pecah dulu di dewe, terus juga rapi. Dirapikan dulu, terus jangan ya. Dirapikan dulu semua. Sudah ya, kita sambil menunggu. Bunur akan absen dulu. Pak absennya langsung saja, tidak usah satu-satu karena sudah siang. Yang nggak masuk hari ini siapa? Banyak sekali ya yang nggak masuk. Inaya nggak masuk kemana? Inaya sakit. Inaya nama panjangnya siapa? Inaya sakit. Terus siapa lagi? Dia. Nama panjangnya? Dia. Terus terus siapa lagi? Daris masih belum kesini. Wildan masih sakit. Daris kawin ya. Terlanjur tanggal 31 tak absen di sini. Ingat ini tadi punya aku. Tidak apa-apa ya, sudah terlanjur. Ya berarti
4 anak yang sakit, yang 1 alfa, gitu ya. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga segera sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, jangan jangan ngantuk kalau siang. Kita pupuk semangat dulu, masih ingat pupuk semangat? Silakan berdiri semua. Masih ingat pupuk semangat? Masih enggak? Stop. Semangat itu aja atau yang kemarin? Jam itu. Ingat enggak? Dung. Ding. Dung. Semangat. Itu ya, biar semangat ya. Kita mulai untuk semangat. 1, 2, 3. Jam. Ding. Dung. Ding. Dung. Ini materinya yang kemarin itu nanti permasalahannya kita akan di belakang ya. Untuk hari ini kita mempelajari bab 3 karena materi bab 1 sudah selesai. Memang kita sudah mau persiapan di ATS asesmen tengah semester, dan saya melanjutkan di bab 3 tentang tes prosedur. Tes prosedur di sini yaitu nanti kita akan belajar tentang bab ini. Kita lihat dulu halamannya. Nanti kita belajar tes prosedur tentang hal yang baik bagi tubuh. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu adalah menganalisis informasi dan struktur teks yang tentang gaya hidup sehat. Nah, jadi menganalisis informasi dan struktur prosedur tentang gaya hidup sehat. Nah, ini nanti sebelum kita mulai pelajaran, silahkan anak-anak mengikuti instruksi saya. Coba tangannya ke atas semua, 1, tangan kanan ke atas. Ya. Nah, setelah tangan ke atas, silahkan tangan kanannya diarahkan ke telinga kiri. Kemudian setelah itu silahkan digoyangkan searah jarum jam. Coba diputarkan searah jarum jam. Bisa nggak? Bisa nggak coba? Tangan kanan di atas, kemudian diarahkan ke telinga kiri. Tadi saya lihat semua setelah tangan ke atas diarahkan ke telinga kiri. Kenapa begini? Berarti anak-anak belum tahu petunjuknya. Kalau tangan ke atas ke kiri berarti gimana arahnya? Kan begini. Iya kan? Saya lihat tadi salah semua, nggak ada yang betul. Ya kan? Kalau tangan ke kiri nggak mungkin masuk gini. Tadi kan tangannya posisi di atas, ya kan? Kalau disuruh megang telinga kiri masa gini? Saya nyelentang ini. Kan harusnya setelah begini, terus gimana? Begini kan? Coba kamu putar searah 1 jam bisa nggak? Berputar diputarkan, bisa nggak? Tidak bisa. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa berarti hebat. Biasa nggak bisa. Karena kita memegang telinga kiri, kalau diputar kan ini gimana? Nggak bisa kan?
Nggak bisa kan? Nah, ini ada kaitannya dengan teks prosedur. Nah, di mana teks prosedur itu berarti apa yang kalian ketahui? Ada yang tahu teks prosedur? Teks prosedur itu teks yang menunjukkan sesuatu kita untuk melakukan sesuatu berupa langkah kayak tadi saya sedang menyuruh begini, tangannya begini semua, nggak ada yang betul, harusnya kan begini. Nah kayak tadi ketika kepala diarahkan ke arah jarum ketika sudah seperti ini kan nggak bisa. Nah itu contohnya seseorang yang tidak tahu prosedur tata cara. Maksudnya begini, ketika kita mau melakukan apapun berarti harus menggunakan prosedur, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tes prosedur itu jenis tes yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dijalankan secara berurutan untuk mencapai satu tujuan. Nah, coba kamu bayangkan tes prosedur seperti pakem. Nah, ini ada kok di situ ada itu apa ya? Nah, bayangkan kenapa ini? Kok ada error? Dan seperti itu. Cek. Nah, bayangkan tes prosedur seperti pakem panduan yang digunakan seorang dalang tanpa urutan cipta yang benar. Pertunjukan wayang tidak akan berjalan dengan baik dan maknanya juga tidak akan tersampaikan. Nah, kita contohkan dalang. Nek dalang itu kamu tahu apa yang dipegang? Wayang. Dalang itu memegang wayang. Jadi kedua wayangnya itu dipegang, kemudian dijalankan sesuai dengan urutan cerita. Enggak anggar butet dobah ini wanengan dan lain sebagainya. Kan enggak mungkin, ya toh. Dia juga akan mengikuti alur tentang cerita yang ada pada wayang tadi, terserah yang mau diceritakan apa. Nah, kenapa kita butuh panduan? Nah, tujuan utama teks prosedur adalah memberikan petunjuk yang jelas kepada pembaca agar dapat yang pertama membuat sesuatu. Nah, kalau membuat sesuatu, membuat berarti menciptakan sesuatu. Sesuatu itu bisa barang, bisa juga berupa makanan. Gitu. Contohnya apa? Enggak apa-apa, ayo. Coba angkat tangan yang misalnya kita contohnya membuat sesuatu. Membuat sesuatunya apa? Coba dicontohkan salah satu aja. Membuat meja. Berarti kalau membuat meja itu harus ada tata caranya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain membuat sesuatu. Sesuatu kan banyak. Apa lagi? Membuat apa? Membuat sesuatu itu contohnya apa? Tadi kan sesuatu itu berupa objek apapun yang ada di lingkungan kita, yang penting diciptakan. Ayo coba membuat apa? Membuat buku. Kamu bisa buat tulis. Cobalah kamu cari langkah-langkah, berarti anak-anak belum paham ya teks prosedur itu. Kita arahnya kemana masih bingung. Nah, teks prosedur itu kan sudah dijelaskan, berarti teks yang berisi tentang panduan langkah-langkah. Kan tadi bisa disebutkan bisa berupa barang atau makanan. Nah, coba kamu contohkan membuat sesuatu, contohnya membuat apa? Pintu. Kamu bisa. Kalau anak sekolah bisa buat pintu. Merakit mainan bisa. Nah, betul. Memasak nasi goreng itu yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau membuat meja, membuat pintu, membuat buku tulis bisa, anak. Itu sudah tingkat tinggi, level tinggi. Kalau anak-anak cari saja membuat sesuatunya yang simple, yang mudah.
Nah, kayak membuat nasi goreng itu kan mudah. Apalagi contohnya masak telur dadar. Nah, itu kan simple, mudah, siapapun bisa. Nah, di sini itu seperti itu. Terus yang kedua, melakukan sesuatu. Berarti kalau melakukan itu berarti setidaknya orangnya pasti bergerak. Nah, iya loh. Karena dia melakukan berarti bergerak. Contohnya tata cara melakukan apa di situ. Kalau melakukan, ada yang tahu? Jalan. Kalau jalan berarti semua orang bisa kecuali anak kecil, gitu. Nah, kecuali anak kecil. Melakukan sesuatu berarti tata cara yang baik sebelum makan. Kita cara melakukan berarti tata cara yang baik sebelum makan. Contohnya gimana? Cuci tangan, terus berdoa, gitu. Terus yang ketiga, menggunakan sesuatu. Kalau menggunakan berarti kita memakai. Nah, memakai apa contohnya? Berarti langkah-langkah memakai baju. Bisa ya? Nah, baju bisa. Tapi kalau langkah-langkah melipat baju belum tentu semua bisa. Gitu, maksudnya dalam artian bisa, tapi kadang kurang rapi. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya, contoh lain dari menggunakan sesuatu. Tata cara menghidupkan kan ada tata caranya. Oh, gak akan mencari sing kalau dipencet sini pencet gak urip malah rusak. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi contoh-contohnya. Ini tadi ada anak berapa ya ini? Ini nanti saya bagi anak-anak untuk berkelompok, berkelompok. Kemudian anak-anak nanti buku-bukunya ini kelompoknya ini dibagi, langsung dibagi depan dan belakang. Terus ini 5 anak gitu ya, dari anak angkat ya. Terus yang ini kelompoknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu bangku satu karena bukunya pas gitu ya, daripada bukunya ini satu apa namanya, satu bangku satu ya. Ini tak pindah-pindah ini saja karena belum ada nomornya. Sebenarnya mau saya pakai terus tapi belum ada nomornya. Nanti besok nih. Belum kebagian sama? Oke, berarti yang tidur dengan yang tidur semua. Ini pokoknya 2 anak 1 ya. Berarti ini dengan ini, kamu dengan banyak yang tidur itu. Untuk jam siang ya. Oke. Nah, silakan anak-anak dibuka bukunya halaman bab 3. Hal yang baik bagi tubuh. Silakan dibuka. Nah, silakan dibaca. Hal yang baik bagi tubuh. Halaman 75. Nah, 80. Silakan dibuka halaman 80. Tim sehat dan bugar. Nah, silakan dibaca. Setelah dibaca nanti anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Di sini. Yang sudah di sini silakan dikerjakan berkelompok 1 bangku. Iya, ditulisnya ditulis jangan di situ ya. Bukunya masih baru, jangan dicetak.
coret-coret. Silakan duduk kelompok. Nah. Nggak usah. Oke, bojo ngantuk silakan berdiri dulu. Kita breaking meneh, nggak ngantuk. Silakan berdiri. Breaking ada yang mau memimpin breaking? Ada. Asa. Boleh mau memimpin breaking? Oke, berdiri semua, ayo berdiri semua. Semua berdiri aja semua biar gak ngantuk, biar kita ngantuk. Bentar saja. Kita seperti biasa nyanyi. Itu naik Jerman itu ya. Oke. Siapa lihat lagunya? Oke, kita mulai bersama-sama 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak satu kuda naik pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak satu kuda. Silakan duduk, dilanjutkan lagi. Biar gak ngantuk, kok ngantuk kabeh. Saya ini. Gimana? Siapa membaca ini? Terserah kamu, buat saya dari saya. Loman. Nama apa? Kira kamu sudah membaca bacaannya? Sudah dibaca? Dibaca dulu. Bacaannya dibaca dulu. Satu saja nggak apa-apa. Nanti satu sudah selesai baru kemudian nyalin nggak apa-apa. Madrasah berarti kamu nggak akan bisa. Oke. Dibaca dulu baru dikerjakan. Nggak dibaca nggak tahu jawabannya, ya. Membaca sasaran itu apa? Membaca sasaran itu maksudnya gini, teks itu ditujukan ke siapa toh? Ke siapa? Bacaan itu maksudnya bukan bacaan tip. Nah ini kan tip ya. Nah bacaannya judulnya tip sehat dan bugar. Tip sehat dan bugar itu ada baca seperti mau disampaikan ke siapa saja toh saja. Ya tulisan. Ya ditulis di situ. Ibu tulis. Ya iya, kalau tulisan di situ ibu tulis. Apa namanya? Oh masih sisa satu. Sudah kebagian dua ya tadi. Oke. Setelah isi jurnal. Lagi setelah MTK jadinya siapa ya? Setelah matematika pelajarannya siapa? Paul. Oh ya. Berarti pendidikan Bukan.
Apa alasannya bersama membaca Kok sing ngatur ae sapa ki jenenge? Amel anu, sing Adel. Jadi satu itu jawabannya dia sama. Oke, harus beda. Tapi sama loh ya. Dan biar lebih mudah. Ini nomor berapa? Lo masih coba baca. Nanti dibacakan dulu ya.
Sudah? Dikerjakan 1 sampai 6 itu. Belum? Sudah? Sudah sampai 6B sebisanya. Itu hanya pendapat saja. Gimana? Betul. Anak putra, kalau nanti coba dilihat ada yang merasa kehilangan uang, bisa menghubungi saya ya. Yang merasa kehilangan uang bisa menghubungi saya. Oke, ada yang sudah selesai sampai nomor 5? Oke, yang sudah sampai selesai perwakilan saja maju ke depan dibacakan jawabannya. Askar siap? Siap membacakan jawabannya? Berdua dengan temannya. Cepat di depan. Oh ini jawabannya
terserah menurut pendapatmu saja. Kalau ada di situ di buku berarti tidak ada. Ayo, Aska sama Mirjan, bersama dulu apa dulu? Aldi dan maju ke depan membacakan jawabannya kedua. Gimana? Menyalinnya nanti saja. Yang penting jawabannya dulu. Satu, yang satu membaca pertanyaannya satu menjawab. Oke? Biar semakin foto dan pulang. Oke? Ya, Sudah selesai apa sampai 5 dulu aja. Siap? Aska, siap? Nomor 5 saja, 1 sampai 5 saja. Dibaca. Yuk, nanti perwakilan perempuan 1, laki-laki 1. Yuk. Nah, perwakilan saja. Yang keras ya, biar temannya mendengar. Apa namanya? Yang satu membaca pertanyaan, yang satu menjawab. Ya, semakin Anda kita segera pulang. Tidak apa-apa yang belum selesai, silakan dilanjut. Oke, ini perwakilan. Coba yang lain diperhatikan temannya yang di depan dulu ya. Ditaruh dulu pensil. Coba diperhatikan dulu. Yuk. Yang keras ya bahasanya. Temannya biar dengar. Terus dijawab pertanyaan nomor 2 gitu. Soal nomor 2 gitu. Jadi itu langsung. Yang keras, yang keras. saya baca merupakan tak salah apabila orang mengatakan bahwa masa baca merupakan masa transisi sebelum kalian menjadi dewasa selanjutnya. Karena agar energi dan fungsi seimbang dan bertumbuh dengan baik. Dan makan makanan yang sehat. Tadi temannya sudah tahu jawabannya. Oke, kita akan beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah tahu tadi. Kalau masih ada sesi temannya bisa tepuk apa itu? Itu tepuk bau itu. Dikasih apa? Dikasih dikasih B, kasih O itu. Keren. Keren itu bisa. Ya bisa ya biasa aja. Oke, untuk selanjutnya perwakilan anak putri 1 B maju, silakan yang sudah, yang siap dan sudah. Siapa ini? Nah ini yang maju deh, silakan. Yang kelas ya, biar temennya mendengar. Agak terang biar kelihatan di kelihatan di kamera. Nanti, oke. Yang kelas dia satu baca soal, satu baca jawaban. Siapa yang baca satu untuk para anak remaja. 2. Apa pesan yang disampaikan dalam acara ini? 2. Janganlah makan makanan bekas saji, jajanan yang manis, asin ataupun berlemak dan banyaklah minum air putih. 3. Mengapa kalian harus makan? Karena tubuh kita membutuhkan Orang-orang akhirnya kan boleh ya.
kita makan, malam juga yang keliling. Kegiatan sehat apa saja yang sesuai dengan kita. Olahraga, karena masih menggerakkan badan. Memperhatikan kehendak isi tubuh pada bacaan di atas, ada informasi mengenai yang dibahas pada bacaan. Nah, ada kita tidak dimakan. Sudah, kita tepuk tangan untuk teman kita yang telah masuk kita. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Nah, ini tadi sudah perwakilan 2 anak masuk ke depan, Nah, kalau menurut kalian siapa pembaca sasaran pada bacaan ini tadi siapa? Pada anak remaja. Kemudian apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Iya, kita tidak boleh makan makanan yang cepat saji. Kenapa? Tidak sehat, gitu ya. Mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Kenapa? Iya, karena masa remaja itu masa bertumbuh sehingga perlu makanan, perlu nutrisi yang sangat bergizi. Nah, tidak boleh makan sembarangan, makan makanan yang bergizi. Dan di situ sudah dijelaskan ada beberapa tipsnya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh. Cara mengaturnya bagaimana anak-anak? Ya. Sudah kan makan 3 kali sehari kan? Nah, kalau ada anak-anak esok alas-alas sarapan mulai sekarang sarapan itu penting. Sak lawe arosek kangkung atau sing penting dimakani nasi. Jangan sampai kebiasaan tidak makan nasi. Kemarin saya sering melihat kamu sama jajan tok. Sarapannya makan kantin. Meskipun kamu nggak suka lauknya kurang cocok, tapi dimakani nasi, ya, itu ya, karena sarapan itu penting bagi tubuh. Terus kegiatan sehat apa saja yang masih sulit dilakukan? Olahraga. Ini apa jawabannya? Kegiatan yang sulit kamu lakukan untuk hidup sehat? Ya, kebanyakan olahraga ya. Nah, karena padatnya kegiatan, itu kadang orang malas berolahraga, terutama juga saya sendiri. Tapi gaya dan rumah banyak, satu olahraga sarah-sarah karena sudah capek. Nah, kalau anak-anak mungkin masih bisa, karena ada pelajaran olahraga bisa kadang 1 minggu sekali. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang menurut kalian satu langkah kecil yang kalian lakukan untuk bisa menjadi hidup lebih sehat dari tips ini apa? Nah, mulai sekarang berarti kalian harus menerapkan makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu yang bagaimana? Iya, makanan harus ada sayurnya, ada lauk pauk tidak harus ikan, ayam, tahu, tempe ini juga termasuk sudah mengandung protein, gitu. Kalau misalnya memang kadang di dapur persediaan makanannya itu nggak cocok kan di kantin juga bisa beli. Ada yang apa kayak ceker, kadang bakwan, terkadang ada juga lauk pauk, tempe, apa kayak dan lain sebagainya. Nah, kan bisa beli. Harganya juga lumayan, masih murah, Rp1.000. Gitu. Nah, daripada kowe jajan tok terus gak makan nasi sama sekali. Nah, bisa misalnya lauknya gak cocok, nasinya tetap dimakan ya. Misalnya cacing mirip perutmu. Kamu gak makan nasi tapi kamu makan makanan yang intinya kurang sehat itu tadi. Kan makan jajan itu kan kadang kurang sehat itu bukan. Karena tidak ada nasinya. Karena apa? Orang Indonesia itu identik dengan makan pokoknya adalah nasi, enggak nasi enggak waret. Gitu. Kalau kamu makannya jajan tok, nanti ujungnya kebutuhan itu kurang. Dalam artian kadang seluwe, akhirnya mak tumbas jajan meneh, seluwe tumbas jajan meneh. Akhirnya lambungnya itu karena maksin dimakan itu tadi makanan ibaratnya makanan kurang sehat, akhirnya juga jadi sakit seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi di sini itu tips
makanan sehat tentang teks prosedur. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti Bu Nur akan membahas tentang struktur teks prosedur, jenis-jenisnya serta ciri-cirinya. Oke, untuk membuka saja. Sudah bisa dipahami semua ya? Oke. Kalau sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nanti kembalikan saja. Persiapan berdoa, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya dibuka lagi ya. Terus untuk LCD dan proyektor minta tolong diberes ya.